Selanjutnya kita coba buat update data, update item berisikan dengan item ID dan update item. Lalu dia bakal diisi dengan function const files. Salah. Nah, jadi langkah pertama adalah kita copy si file sama datanya. Jika sudah, kita buat const index data.findIndex item arrow function item ID sama dengan item ID. Nah, jika index tidak sama dengan min 1, data index lalu write file fs.writeFileSync JSON stringify data. Jika true, maka dia akan memberikan peringatan berisi item dengan ID. Oh, maaf, kita gunakan tag agar kita bisa mengakses ID-nya, variabel ID-nya. Item successfully added. Jadi di dalam function update ini ada variabel file dan data yang fungsinya sama seperti sebelumnya, yaitu membaca atau mengambil file yang ada di database lalu kita mengkonversikannya ke dalam format objek JavaScript. Setelah itu variabel index ini dia akan mencari indeks tugas dalam array database kita yang memiliki ID sesuai dengan item ID. Lalu hasilnya akan disimpan ke dalam variabel indeks ini. Selanjutnya adalah jika indeks tidak sama dengan kurang satu, dia fungsi ini adalah memeriksa apakah tugas dengan ID yang diberikan ditemukan atau tidak. Jadi dia akan mengurangi ID yang ada di indeks tadi dikurangi 1, lalu dia akan mengkonversi ID-nya itu untuk dia akan mencari ID itu di dalam database. Lalu jika hasilnya adalah benar, maka dia akan akan dilakukan penggabungan, atau dia akan menggabungkan data ID yang ditemukan dengan database kita. Jika if ini hasilnya adalah true atau benar, maka dia akan melakukan penggabungan atau menggabungkan data tugas yang ada dengan data yang baru dari update item ini. Dia akan menggabungkan data lama dengan data baru yang ada di update item.
jika sudah, dia akan menulis filenya ke dalam database JSON, lalu akan mengkonvertnya menjadi string atau mengonversi objeknya, atau dia akan mengkonversi database-nya menjadi sebuah objek di file kita. Dan terakhir kita akan memberikan peringatan jika datanya berhasil ditemukan. Lalu di sini ada else, jika sifatnya adalah false. Jika sifatnya false, kita akan memberikan peringatan console log, gunakan backtick data dengan atau item with undefined. Nah, jika sudah, maka programnya sudah berhenti. Maka programnya akan berhenti jika statementnya sudah selesai. Setelah itu kita lanjut buat export function update ini. Habis diekspor, kita masuk ke file update. Di file update kita akan mengimport function question update dan main item dan RL readline. Kita require system. Nah, lanjut kita buat variabel update item. Sifatnya adalah asinkron, isi dengan function if. Pertama kita akan membuat variabel variabel question itu const id await question masukkan atau input item ID. Lalu di bawahnya ada statement. Jika ID itu salah atau ID-nya itu kosong, maka harus diisi dan coba lagi. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita buat variabel const exist data, variabel data yang sudah ada. Data ini diisi dengan function find item dengan ID yang dicari. Jika exist data itu benar, maka dia akan menjalankan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita lanjut buat membuat const question sesuai dengan nama parameter yang ingin diubah. Input new menu name. Nah, dan enter for skip. Selanjutnya kita tinggal duplikat semuanya sesuai dengan jumlah data yang kita miliki.
kategori price, quantity, description, dan kalori. Jangan lupa kita juga ubah perintahnya atau ubah perintah inputnya. Nah, jika sudah di bawahnya, kita akan membuat variable const update data dengan objek nama parameter isi dengan variable ini, variable nama menu ini, nama menu trim atau kosong. Nah, jadi di dalam variable update ini ada fungsi name menu sama dengan variable name menu kosong, atau bacanya ini menjelaskan bahwa jika variable atau question name menu tadi ada memiliki isi atau isinya ada isinya adalah tidak kosong, maka dia akan memberikan hasil dari nama menu yang baru. Namun jika hasilnya adalah false atau salah, dia akan memberikan data yang lama atau tidak akan mengubah datanya. Ini adalah ternary atau sebuah if singkat yang hanya berisikan dengan true dan false. Jadi jika name menu setelah ditrim hasilnya tidak kosong, maka dia akan mengisi hasil item yang baru atau hasil update-nya. Namun jika kondisinya itu salah, maka dia akan memberikan data yang lama ke dalam database-nya. Nah, selanjutnya adalah kita duplikat kondisi ini, duplikat parameter ini sesuai dengan parameter yang sisa parameter yang ada. Baris maaf, ini harus kasih koma nih. Nah, quantity, description, price. Jangan lupa di sini juga kita ubah sesuai dengan parameternya. Nah, jika sudah, kita lanjut membuat konfirmasi jika datanya berhasil diubah. Jadi di sini ada object.key update data. Jadi object.key ini dia akan mengambil kunci dari objek
yang ada di update data ini. Lalu jika sudah ditemukan, maka lanjut ke SOM. SOM ini adalah dia berfungsi untuk memeriksa apakah data yang ditemukan sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Lalu value ini akan memberikan fungsi kepada SOM ini, akan mengkonfirmasi kondisi yang diinginkan oleh SOM. Ini memeriksa apakah nilai value dari update data bersifat true atau nilai yang ada di update data tidak sama dengan nilai yang ada di access data ini. Selanjutnya, variable data change ini adalah hasil evaluasi dari penggunaan objek keys dan SOM ini. Jadi secara lebih singkatnya, on is data change ini dia akan mengkonfirmasi jika datanya diubah, maka datanya akan jika ada data yang diubah di dalam update data, maka data di objek akan terkonfirmasi untuk berubah. Lanjut kita buat statementnya. If is data change, jika dia true, maka update dan ID dan update datanya. Jika sudah, akan diberikan alert. Data has been update. Jika salah, maka dia akan memberikan peringatan. There's no change. Kita gunakan backtick saja biar lebih mudah. Ini saya bakal pakai backtick agar penulisannya lebih mudah. There's no. Nah, itu di bawah statementnya kita gunakan readline close untuk menghentikan programnya. Nah, ini adalah kita coba buat menjalankan programnya. Update item print. Nah, ini kita langsung akan ditampilkan perintah untuk memasukkan ID dari data yang ingin kita ubah. Kita copy, kita masukkan. Nah, kita memasukkan ID-nya, kita akan ditampilkan data yang ditemukan berdasarkan ID yang kita minta. Jika sudah, selanjutnya kita diberikan perintah untuk memasukkan nama baru atau enter untuk skip. Mungkin saya ingin mengubah deskripsinya. Ayam yang digoreng dengan bentar. Ada kesalahan di update JS line 30.
ternyata di sini ada kesalahan penulisan, ada typo. Jadi yang harus kunci yang ada di ini adalah variabel dari si update yang berisikan parameter tadi. Mungkin langsung kita ubah. Nah, coba lagi. Kan ID-nya. Lalu kita coba skip. Masukkan deskripsi baru. Wah, baru. Nah, ini nih, salah. Oke. Coba lagi. Baru lagi. Update. Oh. Mungkin nah, coba lagi terakhir. Ayam yang digoreng dengan jadi data yang kesalahan tadi berasal dari si update ini. Jadi karena dia sifatnya sama, update ini adalah function yang berasal di sistem. Nama function yang berasal di sistem. Lalu kita panggil lagi di update, maka dia akan kebingungan untuk mengkonfirmasi hasil yang sebenarnya. Nah, makanya tadi coba saya ubah buat di variabel update ini kita buat jadi update data. Nah, lalu selanjutnya kita ubah semua jadi update data ini dan ini dan ini. Nah, itu membuat function update yang ada di sistem tadi